Halo guys, jadi aku lagi mau ngambil orderan makanan aku di Meituan. Kalian lihat gak? Ada box-boxnya di sana. Aku order sushi. This is the first time. Kita lihat ya, gimana enak atau enggak. Coba, gelap banget. Udah dapet. Jadi hari ini rencananya aku mau sharing ke teman-teman semua persiapan untuk seleksi beasiswa. Nah, kita sharing-sharing di sini. Jadi sambil kita coba sushinya, aku sambil sharing ke teman-teman persiapan aku pas aku daftar beasiswa yang aku jalanin sekarang. Itu beasiswa antara LPDP, perusahaan namanya Huayo Zhejiang Cobalt, sama Northeastern University Cina. Tada, sushi. Jadi yang pertama menurut aku paling krusial untuk disiapkan dan membutuhkan waktu yang lumayan ya untuk persiapannya dan untuk melakukannya itu adalah sertifikat bahasa Inggris. Dulu pas aku daftar itu kebetulan aku lagi sambil kerja kan, jadi nggak punya banyak waktu luang gitu loh, dan aku belum punya sertifikat bahasa Inggris saat itu. Sertifikat bahasa Inggris yang bisa kalian lampirkan untuk syarat pendaftaran itu IELTS atau enggak TOEFL atau enggak satu lagi itu Duolingo English Test atau namanya DET. Nah, aku dapat saran pas itu dari pihak Wayo juga, DET itu adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang lebih mudah dibandingkan TOEFL atau IELTS dan juga lebih terjangkau saat itu biayanya. Jadi aku memutuskan untuk ambil Duolingo English Test atau DET. Nah, ternyata aku kira DET itu karena dibilangnya lebih mudah gitu ya, aku kira tuh kayak gampang banget gitu. Nggak taunya nggak juga, susah ya, lumayan juga gitu. Jadi karena di itu juga itu nanti kalian ada speaking, terus ada listening, ada grammar dan segala macam ya, pokoknya kayak English test lah. Mungkin yang agak PR adalah kalau misalnya untuk kebanyakan orang Indonesia adalah speakingnya ya, karena nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang kita harus jawab secara spontan itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena di itu kalian bisa kunjungin websitenya. Nanti kalian bisa coba untuk latihan beberapa kali, terus juga nanti ada latihan-latihan soalnya lah. Jadi nanti pas teman-teman beneran tes di IT-nya itu nggak begitu kaget gitu sama tipe-tipe soalnya. Pas aku tes di IT itu aku sempet ngulang sampai 3 kali, bayangin. Jadi ini juga mungkin bisa buat teman-teman tidak terulang ya. Tunggu ya, aku mau buka pakai oh, ini. Jadi di IT itu kan kalian kan install nanti kan aplikasi itu untuk tes bahasa Inggrisnya di laptop kalian. Terus nanti apps itu bisa mendeteksi apakah kalian itu berbuat curang, dalam artian kalian mungkin ada buka Windows lain atau segala macam. Nah, saat itu yang tes aku pertama kali aku dideteksi aku tuh ada membuka Windows lain dan segala macam gitu. Nah, terus ya udah, padahal enggak sama sekali. Ya udah aku cari tahu, ternyata ada beberapa kayak settingan-settingan di laptop, terus aplikasi-aplikasi di laptop yang harus kita hapus gitu saat kita melakukan tes di IT itu. Jadi nanti buat teman-teman, pastikan teman-teman baca lagi sekali lagi rules-nya, terus tips dan triknya kalian bisa lihat di YouTube atau di website di IT-nya supaya nggak 2 kali atau 3 kali ngerjain tesnya gitu. Terus pas aku kayak gitu, akhirnya boleh bisa lagi tes lagi. Nggak taunya pas tes lagi terdeteksi lagi kayak gitu. Terdeteksi lagi kayak gitu. Nah, kalau kalian bayar tes di IT itu yang 1 kali ujian, itu 1 kali bayar itu kalian bisa 2 kali pengulangan. 2 kali pengulangan tuh maksudnya kalau misalnya ada kendala teknis kayak tadi atau apa, kalian bisa ulang lagi. Nah, pas yang kedua kali udah habis dong punya aku, tapi aku merasa aku nggak curang gitu. Aku beneran udah mengikuti gitu, nggak taunya aku baca-baca lagi ternyata masih ada satu kayak ad block atau apa yang aku lupa untuk nonaktifkan atau aku lupa hapus gitu pokoknya. Jadinya aku sanggah lah ke DET itu, aku pakai customer service-nya, customer care-nya, terus mereka kasih lagi aku 1 kali free lagi untuk ujian DET-nya lagi. Aku akhirnya ujian lagi dan akhirnya oke, bisa diterima semuanya. Tunggu resultnya, setelah resultnya baru kalian dapat, baru kalian bisa masukin ke administrasi LPDP. Lebih lengkapnya terkait DET, kalian bisa cek langsung di websitenya atau nanti aku taruh deh
Mungkin aku agak lupa juga dari tes itu berapa lama resultnya. Nah, itu udah kebayangkan teman-teman, maksudnya kalau misalnya teman-teman gak nyiapin sertifikat bahasa Inggris sesegera mungkin, kalau mepet-mepet, khawatirnya nanti terkendala administrasinya karena sertifikat bahasa Inggris gitu. Padahal yang lainnya mungkin udah disiapkan. Gitu sih. Tapi kalau teman-teman udah punya sertifikat TOEFL atau IELTS, even better, ya udah aja tinggal di submit di website beasiswanya. Terus sambil kita coba ya. Aku pengen banget makan sushi sambil curhat. Karena hmm, enak banget. By the way, ini aku di luar. Karena nggak apa-apa sih, pengen di luar aja. Next. Setelah sertifikat bahasa Inggris, yang kedua harus dia siapkan untuk pendaftaran administrasi ya, adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini datangnya adalah dari akademisi atau mungkin dosen kalian atau pembimbing kalian atau supervisor kalian saat di kampus, atau misalnya kalau misalnya memang kalian bekerja di industri yang punya kaitannya erat dengan tujuan studi kalian, bisa jadi mungkin itu juga bisa untuk mendukung gitu, menjadi referensi. Tapi memang lebih baiknya dari akademisi. Karena nanti kan banyak ngomongin terkait tentang riset, terus tentang skripsi kalian atau pengalaman kalian saat S1 gitu. Nah, pas itu, aku itu lulus tahun 2020. Nah, pendaftaran itu kan tahun 2024 pas itu kan. Jadi memang udah cukup lama nggak ke kampus, nggak berhubungan sama pembimbing, nggak berhubungan sama kaprodi. Alhamdulillahnya, Masya Allah, kaprodi aku, pembimbing aku skripsi dulu itu baik banget. Jadi aku saat itu kerjanya di luar kota, jadi cuma bisa hubungin lewat chat, minta izin gitu untuk bisa dibantu surat rekomendasi karena aku mau lanjut S2 beasiswa gitu kan. Alhamdulillahnya sangat support, sangat bisa dibantu gitu. Akhirnya beliau-beliau bikinin surat rekomendasi, cap dan kop surat kita urus bisa secara online pas itu ya kalau di universitas aku. Nah, tapi itu teman-teman itu juga butuh waktu karena kan kita itu kan bergantung sama orang lain. Kita kan menghubungi dosen kita, menghubungi pembimbing kita nggak bisa atur gitu kapan beliau sempat atau kapan beliau berkenan gitu. Jadi kita memang harus sisihin agak jauh-jauh lah pokoknya yang berhubungan sama orang lain atau berhubungan sama sistem atau berhubungan sama tunggu-menunggu gitu kan. Jadi pas itu aku luangkan lah awal-awal itu aku udah siapin gitu surat rekomendasinya. Itu yang aku utamain sih. Aku minta 2 surat rekomendasi, tapi nanti kalian bisa make sure lagi di website LPDP dibutuhkan 1 atau 2 surat rekomendasi. Nah, pas itu aku mintanya 2 aja sih buat jaga-jaga. Kita lanjut lagi dulu ya makannya. By the way, ini di taman gitu guys, di kampus. Di taman umum. Banyak mahasiswa lain juga, tapi nggak kelihatan. Kita coba yang tuna. Hmm, aku suka banget. Sushi ya, aku suka banget ikan. Hmm, hmm, mantap. Ada tempurannya juga. Ya Allah. Lanjut. Sertifikat bahasa Inggris, surat rekomendasi. Nih, yang ketiga, seleksi administratif menurut aku yang butuh waktu juga adalah esai. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya terkait esai LPDP, kontribusi kita untuk Indonesia kelak, terus komitmen kita kembali ke Indonesia di esai tersebut. Nah, itu saat itu karena pas itu aku sambil bekerja, jadi menurut aku itu cukup menguras pikiran aku dan membutuhkan waktu yang lumayan juga gitu karena kan sebentar-sebentar ngerjain, balik kerja sebentar-sebentar ngerjain, jadi mencuri-curi gitu waktu pekerjaan ini. Maaf ya bos-bos, pas bekerja dulu. Nah, terutama lagi, terlebih lagi, jadi dulu background aku itu kan aku sekarang masternya itu jurusannya metallurgical engineering. Nah, S1 aku itu jurusannya geofisika.
Beda kan, jurusannya beda. Terus habis gitu aku udah kerja selama 4 tahun di industri yang jauh berbeda dari kedua hal tersebut. Jadi pas itu yang menguras pikiran aku adalah gimana aku bridgingnya dari aku geofisika, terus aku kerja di industri yang jauh berbeda, terus aku mau S2 di tiba-tiba jurusan apa lagi gitu. Nah, itu cukup cukup keras aku menghubungkan hal-hal tersebut. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Akhirnya ya udah tinggal disubmit. Menurut aku cuman 3 itu aja sih yang agak PR dalam menyiapkannya. Agak PR dalam arti butuh waktu, menguras pikiran juga, terus ya butuh effort lah kalian taruh di situ untuk seleksi administratif beasiswa ini. Nah, kalau misalnya untuk yang lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, ya harusnya sih kalau misalnya teman-teman fresh graduate atau baru lulus atau file-filenya rapi sih aman-aman aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang uh, agak PR nih ada di mana ijazah, transkrip dan segala macamnya harus harus dicari sih karena dia pasti butuh itu. Kita cobain dulu ya. Ini namanya salmon karamel gitu deh. Aku kira keju, tapi ternyata pas aku lihat lagi dia karamel. Hmm, 好久，非常好久。Ambil minum dulu. Minumnya kita bawa aja. Menurut aku untuk seleksi administratif itu sih yang bisa aku share gimana persiapan aku kemarin, terus apa yang mungkin teman-teman bisa antisipasi. Nanti kalau misalnya kalian sudah submit, lanjut ke tes wawancara gitu. Kebetulan beasiswa aku lagi buka pendaftaran, udah dari berapa hari kemarin sampai nanti tanggal 14 Mei untuk seleksi, untuk submit tadi berkas-berkas yang aku bilang dan administratifnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di website LPDP, nanti aku taruh juga di description. Kalian bisa cek. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh juga, silahkan tanya-tanya. Kalau aku bisa jawab, aku bisa bantu, pasti aku bantu. Bye bye, Jajan.